Hidup tidak cukup hanya dengan cinta. Makan tuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tausiah Cinta. Banyak masuk pertanyaan kepada saya berkaitan dari segmen-segmen terdahulu. Dan uniknya, sudah tahu ini Ramadan, bulan puasa, pertanyaannya justru berkaitan dengan pacaran. Gimana? Boleh nggak pacaran sebelum nikah? Karena itu, inilah saya persembahkan kepada Anda yang belum ketemu jodohnya. Apakah boleh berpacaran supaya lebih mengenal pasangan? Harus mengenal, maksudnya bukan harus pacaran. Sebab Islam sendiri telah memberikan satu panduan bagaimana memilih seorang pasangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tungkahul mar'ah li arba'in. Seorang perempuan itu dinikah karena 4 alasan. Nah, kalau 4-4-nya ini telah engkau temukan, segera nikah. Mumpung di bulan yang baik, masa dari tahun ke tahun sahur sendiri. Tapi tidak apa-apa, sabar. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, toh masih ada telur untuk didadar. Apa saja kriteria seorang perempuan yang baik untuk dinikahi? Yang pertama, limaliha. Nah, kan jadi faktor materi ternyata penting. Urutan pertama. Bukan berarti Islam mengajarkan seorang untuk materialistis, tetapi memang ini kebutuhan. Jadi hidup tidak cukup hanya dengan cinta. Makan tuh cinta kan? Jadi kita harus memantaskan diri, memiliki rizki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pernah ada seorang perempuan di zaman Nabi, namanya Fatimah binti Qais. Cantik, tapi dia ada masalah dengan keluarga sehingga cerai. Dan begitu selesai masa iddah, langsung para laki-laki itu pada melamarnya. Ada 3 laki-laki yang hebat-hebat melamar Fatimah binti Qais. Yang pertama Muawiyah namanya, yang kedua Abul Jaham, yang ketiga Usamah bin Zaid. Bingung, perempuan ini bingung, loh ini 3 orang melamar, siapa yang harus saya pilih? Maka karena masih ada Rasulullah, laporlah sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada laki-laki mau melamar saya harus milih yang mana? Siapa dia? Muawiyah datang melamar, yang kedua Abu Jahm juga melamar, nah yang ketiga Usamah bin Zaid juga mau melamar. Maka Rasulullah ngasih pandangan, ngasih masukan, ngasih usul bagaimana memilih kriteria calon suami yang baik. Amma Muawiyah farajulun taribun la malalau. Enggak usah nikah sama Muawiyah, dia orang miskin, enggak punya uang. Tuh, Nabi yang mengatakan jangan nikah sama Muawiyah, dia taribun la malalahu, orang miskin, enggak punya uang. Jadi ternyata materi juga menjadi pertimbangan bagi seorang perempuan untuk memilih pasangan. Karena suami ini akan menjadi penopang rumah tangganya. Kalau dia enggak punya uang, miskin, kan berat menjalani kehidupan ini. Wa amma Abul Jahm farajulun daribun linisa. Jangan juga nikah sama Abu Jahm, dia itu suka mukul perempuan. Jadi kalau Rasulullah melarang Fatimah binti Qais menikah dengan Abu Jahm karena suka memukul perempuan, pantas karena Rasulullah sendiri diriwayatkan oleh Ibu Aisyah, ma daraba Rasulullah khadiman wala imra'ah qattu. Nabi tidak pernah mukul pembantu, apalagi seorang istri. Karena itulah kriteria ini menarik ketika Rasulullah melarang Fatimah binti Qais menikah dengan Muawiyah karena katanya miskin dan tidak punya uang. Melarang juga menikah dengan Abu Jahm karena suka memukul perempuan. Maka akhirnya Rasulullah menyarankan nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Jadi perempuan-perempuan yang baik, pilihlah laki-laki karena memiliki unsur ini. Begitu juga ketika memilih calon istri. Limaliha, karena punya uang. Tapi kan kita ini masih muda, tidak punya aset. Nah, saya sampaikan, aset tidak selalu berupa materi, harus berupa uang tabungan yang banyak. Tetapi dari perkenalan itu, karena itulah kalau pertanyaan apakah boleh pacaran sebelum nikah, sebetulnya istilahnya bukan pacaran, tapi yang penting saling mengenal. Istilahnya ingat ya, tak kenal maka tak sayang. Ini bawaannya sayang-sayangan mulu. Tak kenal maka ta'arufan. Ta'aruf itu penting. Limaliha, supaya bukan berarti berapa banyak tabungan rekeningnya, tetapi kita ngerti aset. Jadi supaya dia ngerti. Nah, kalau kita udah kenal kan ngerti bagaimana dia mengelola keuangan, bagaimana dia perempuan yang mau kita nikahi, mau kita jadikan istri, mau jadi ibu dari anak-anak kita ini orangnya gimana? Orangnya boros apa enggak? Kan repot kalau punya istri boros. Baru jalan sebentar, begitu ada yang suka langsung minta menuntut dibully, tinggalkan perempuan yang kayak gitu.
Lima liha penting, tetapi bukan berarti harus uang, tapi bagaimana dia pandai mengelola keuangan keluarga nanti. Yang kedua, li jamaliha. Pasangan yang baik itu yang cakep, tampan kalau laki-laki, kalau perempuan cantik, itu penting sebab supaya menenangkan hati. Kedua, ketika disebut di jamaliha tidak selalu bermakna lahiriah physically. Jadi jamal itu juga keindahan, akhlak, perilaku. Dan kita akan tahu apakah calon istri ini cantik akhlaknya, bagus pekertinya, kan kalau sudah kenal. Gimana kita bisa mengenal tanpa ada ta'aruf dulu? Dan banyak justru akan tampak karakter asli seseorang, sifat itu kalau ada masalah, misalnya ada konflik dan sebagainya. Apakah calon istrimu itu begitu ada masalah berantem langsung banting-banting HP, kan repot itu. Nanti kalau jadi istrimu berapa banyak HP dibanting, kau harus belikan lagi ke counter. Jadi ketika terjadi masalah, ketika terjadi konflik, hubungan ta'arufan tadi, kita akan tahu aslinya sifatnya seperti apa. Apakah dia punya cukup kesabaran, apakah dia punya kedewasaan dalam menyikapi setiap problem dan masalah. Jangan bayangkan menikah itu terus indah, terus enggak, pasti selalu banyak masalah. Dan kalau sudah saling mengenal sifat karakter, itu hubungan keluarga akan berjalan harmonis. Jadi li jamaliha tidak selalu cantik rupawan, tetapi akhlak, sifat, karakter wajib dikenali. Yang ketiga, li hasabiha, atau dalam riwayat lain disebut li nasabiha, keturunan orang baik. Keluarga besarnya seperti apa? Penting untuk kita ketahui. Kalau kita punya masalah, apakah langsung diceritakan ke keluarga besarnya, dan repotnya lagi kalau keluarganya yang besar itu malah menyalahkan kita. Repot kalau kita punya pasangan istilahnya kayak anak mami ya, dikit-dikit mami. Jadi penting lihasabiha. Tetapi ini tidak menjadi terlalu penting kalau faktor keempat tidak terpenuhi. Bisa jadi calon pasangan ini memenuhi kriteria lima liha, punya bakat kaya atau memang memiliki aset kekayaan. Yang kedua, lijamaliha, dia memenuhi standar kualitas yang kita terapkan, ya, cantik atau rupawan. Yang ketiga, dari keluarga baik. Tetapi kalau poin yang keempat yang paling menentukan ini lewat, maka poin 1, 2, 3 menjadi tidak ada artinya. Apa itu yang keempat? Walidiniha, punya fondasi agama yang kuat. Karena itu dilanjutkan oleh hadis Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Pokoknya kalau udah ketemu perempuan yang pondasi agamanya kuat, beruntunglah kau. Begitu juga perempuan-perempuan, kalau ketemu imam, calon pemimpin, calon suami yang punya landasan agama yang kuat, maka kita beruntung. Kita bisa belajar dari pernikahan yang agung Ibu Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sekaligus menjawab komen-komen di segmen terdahulu ketika saya sebutkan bahwa ketika Rasulullah melamar Ibu Khadijah itu mas kawinnya 20 ekor unta. Ada yang menyebut, wah mahal kali Pak, kapan aku jadinya nikah? Tidak masalah, jangan terus berkecil hati. Tidak harus mengikuti Rasulullah, kau boleh ikuti teladan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini sebetulnya tidak perlu pacaran sama Bu Fatimah. Kenapa? Sudah sangat dekat, bukan orang lain. Tetapi ketika Sayyidina Ali itu melihat bagaimana Ibu Fatimah ini begitu sabar, perhatian terhadap ayahnya yang tidak lain adalah Rasulullah, ketika pulang dari jihad, Rasulullah terluka parah, Ibu Fatimah itu membersihkan lukanya, merawat dengan sangat sabar dan perhatian. Sejak itu Sayyidina Ali jatuh cinta sama Fatimah. Ini apa yang dilakukan? Dipendam rasa rindu dan sayang itu, dia kumpulkan, karena bukan dari keluarga kaya, ayahnya sudah meninggal. Makanya dia bekerja keras, mengumpulkan uang untuk mahar. Tetapi akhirnya belum sempat mahar terkumpul, hatinya sudah ambiar. Kenapa? Tiba-tiba ada orang yang begitu hebat dihormati datang melamar Fatimah, tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hancur hati Sayyidina Ali, aduh Sayyidina Abu Bakar melamar Fatimah, sia-sia perjuanganku ini. Tetapi tidak lama putus asa Sayyidina Ali terobati, karena begitu mendengar
Fatimah menolak lamaran Abu Bakar As-Siddiq. Muncul kembali harapan. Sebab kalau bersaing dengan Abu Bakar tidak punya nyali. Abu Bakar ini orang pertama masuk Islam, orang yang sangat terhormat dan kaya raya, sementara dia orang miskin. Akhirnya tumbuh harapan ketika Abu Bakar ditolak Fatimah Az-Zahra. Tetapi belum juga lama membangun harapan, datang orang yang begitu kuat, perkasa, gagah berani, namanya Umar bin Khattab, melamar Fatimah Az-Zahra. Rasakan bagaimana perasaanmu ketika sudah memendam rasa cinta rindu yang lama kepada seorang gadis pujaan, tetapi karena belum siap secara materi, tiba-tiba ada orang yang jauh memiliki kelebihan dibanding dirimu dan dia melamar kekasihmu. Itulah perasaan yang dirasakan oleh Sayyidina Ali. Tetapi tidak lama ada kabar yang menggembirakan. Ternyata lamaran Sayyidina Umar juga ditolak oleh Fatimah Az-Zahra. Maka tidak mau menunda-nunda lagi. Segera Sayyidina Ali itu datang ke rumah Rasulullah untuk melamar putrinya Sayyidah Fatimah. Tetapi begitu sampai di sana, ketika Rasul bertanya, "Ya Ali, alakah hajah?" Ali, ada kepentingan apa? Ada keperluan apa? Sayyidina Ali hanya tersenyum dan mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, hanya silaturahmi saja." Lihat, Sayyidina Ali seorang mujahid, seorang yang sangat ditakuti di medan perang, seorang jenius. Tapi lihatlah, begitu ingin melamar Fatimah, dia tersipu malu. Untunglah Rasulullah itu tanggap dan mengatakan, "Apa kau ingin melamar putriku Fatimah?" Maka dengan tersenyum Sayyidina Ali mengatakan, "Iya Rasulullah, saya sudah lama jatuh cinta sama Fatimah, tapi mohon maaf saya nggak punya apa-apa untuk saya jadikan mas kawin." Maka Nabi bertanya, "Apa yang kau miliki wahai Ali?" Dan Ali menyebutkan 3 benda yang dimiliki. "Saya punya pedang, saya memiliki onta, dan saya memiliki baju perang." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau pedang masih kau butuhkan untuk berjihad, onta masih kau butuhkan untuk mengambil air. Karena itu ambillah baju perangmu dan berikan kepada Fatimah." Beruntung Sayyidina Ali yang dilamar adalah seorang perempuan mulia, Fatimah Az-Zahra. Tidak seperti perempuan hari ini yang dicari itu kepribadian, tetapi mobil pribadi, rumah pribadi, tabungan pribadi. Beda dengan Ibu Fatimah, begitu disampaikan oleh ayahnya Rasulullah, "Fatimah, Ali melamarmu," maka tidak bertanya apa yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, apa yang dijadikan mahar oleh Sayyidina Ali. Dia dengan senang hati menerima, karena Fatimah tahu kualitas diri seorang Ali bin Abi Thalib. Pertama, lidiniha. Inilah pentingnya lidiniha. Faktor keempat, siapa yang mencari pasangan hidup, orientasi yang paling dipentingkan adalah karena agamanya, sebagaimana Sayyidina Ali memilih Fatimah, sebagaimana Fatimah menerima lamaran Ali, maka fatfar bidzatiddin taribat yadak, beruntunglah. Maka dari pernikahan yang indah itu lahir keturunan-keturunan yang luar biasa, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka bermohonlah kepada Allah di Ramadan yang penuh berkah ini, semoga segera Allah menghadirkan pasangan hidup untuk menempuh jalan cinta. Saya doakan Anda semua segera ketemu jodoh terbaik, dan kalau sudah ketemu jangan ditunda-tunda, segera lamar, segera nikahi mumpung di bulan berkah Ramadan. Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah di bulan Ramadan. Dan kalau Anda merasa tayangan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.